Kita teduhkan hati kita saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat ini dunia sekitar kita menawarkan ketakutan, menawarkan sesuatu permasalahan yang tidak akan mungkin ada selesainya. Tapi percayalah di dalam Tuhan ada jawaban, karena Tuhan adalah sandaran kehidupan kita. Amin. Tetap percaya, tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, itu karena semua karena Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwaku menantimu Tuhan, Engkau kekuatan jiwaku. Di saat ku lemah dan bimbang, Engkau yang mengerti segalanya. Tetaplah di sisiku Tuhan, dan jangan pernah tinggalkanku. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, tuntunlah langkah hidupku. Ku berseru memanggil nama-Mu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak adalah hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil bagiku. Mari kita belajar pujian ini, bahwa hanya Tuhan sandaran kehidupan kita. Kita terus menanti-nantikan Tuhan, kita terus merindukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwaku menanti-Mu Tuhan, Engkau kekuatan jiwaku. Di saat ku lemah dan bimbang, Engkau yang mengerti segalanya. Tetaplah di sisiku Tuhan, dan jangan pernah tinggalkanku. Penuhi hatiku dengan kasih, tuntunlah langkah hidupku. Ku berseru memanggil nama-Mu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak adalah hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil. Mari berseru kepada Tuhan. Oh, memanggil nama-Mu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil. Ku berseru, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya
Kau sandaranku, tiada yang mustahil. Baik, saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Katakan, kami mau berseru Tuhan, kami mau memanggil namamu, dan Kau akan menyatakan kekuatan yang baru Tuhan. Jesus, hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil bagiku. Berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Inilah yang menjadi pengakuan kami, iman kami pada sore hari ini Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Hanya Engkau Yesus, Tuhan kami Allah yang hidup, yang sanggup mengatasi segalanya, menyembuhkan penyakit kami, memulihkan hati yang terluka, dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan bersama menikmati firman-Mu, kami bersama belajar akan firman-Mu. Tuhan Yesus mengurapi kami. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu ada pada kami semuanya, sehingga kami boleh layak Engkau berkati saat sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu atau saudara sekalian yang menyaksikan ibadah ini secara online. Shalom. Shalom untuk kita semuanya. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa, dahsyat. Tentunya Jemaat GPI yang di Kepanjen ada sukacita karena tadi malam sudah bersama kita berwisata malam. Terlebih sore hari ini kita bersukacita oleh karena kita bersama ada dalam penyembahan dan pujian kita. Terlebih kita juga bersukacita untuk menikmati firman Tuhan. Amin. Oke. Bagaimana ibu-ibu? Harga minyak mahal, langka diawali, langka minyak. Saya sudah berpikir nek langka ini mesti akan diikuti dengan kenaikan harga ataupun ganti harga. Beberapa bulan yang lalu langka garam, satu kemasan harga 1.000, muncul garam dengan kemasan yang sama tapi harganya berbeda. Minyak pun juga begitu, langka minyak, antri ibu-ibu. Puji Tuhan GPI Kepanjen tidak ada yang antri minyak ibu-ibunya, tapi ada yang antri minyak. Oke. Sekarang minyaknya muncul tidak ada yang antri, takut untuk antri karena sudah ada tapi dengan harga yang 2 kali lipat bahkan lebih mahal lagi. Omikron sudah berlalu. Tadi Koniel sudah mengatakan dunia ini menawarkan kekhawatiran, tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah khawatir karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Saya ingat ada pujian yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Saya yakin dan percaya kita adalah jemaat GPI Kepanjen yang tinggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita baca sekarang. Kalau tinggal di dalam Tuhan itu menjadi seperti apa? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17.
2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ternyata siapa-siapa yang tinggal di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Tentunya yang baru-baru ini disenangi oleh kita semuanya. Apalagi Bugem dengan mobilnya yang baru, ya seneng. Sepatu baru ya seneng, sepeda baru ya seneng, pacar baru ya seneng, istri baru yang, nah ini tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Yang baru-baru itu mesti menyenangkan hati. Oke. Ada pekerjaan yang baru menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang baru itu mesti menyenangkan. Tentunya kita yang tinggal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Ada perubahan yang baru. Tentunya berubah menjadi yang lebih baik lagi. Jika kita tinggal di dalam Kristus. Yang tadinya pemarah menjadi penyabar. Tidak tahu sebabnya apa, yo marah-marah karepe dhewe. Berubah menjadi penyabar lagi. Yang tadinya suka menggerutu, suka bersungut-sungut, menjadi yang lebih baik lagi. Tidak seperti itu. Suka bersyukur. Ini ada perubahan dan perubahan. Tentunya sekali lagi yang tinggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru. Saya membayangkan terjadinya metamorfosis. Perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Ulat itu dalam dunia pertanian adalah hama yang suka memakan tanaman, yang suka memakan daun yang masih muda. Nah, ini perlu belajar dari Pak Ciang yang suka bertanam ini. Ulat itu menjengkelkan. Saya pun juga suka menanam. Di sekolah pun juga ada kesempatan untuk menanam. Yang saya tanam adalah bunga. Saat saya datang yang saya amati itu adalah bunga-bunga yang baru saya tanam. Nah, suatu saat datang, loh, kok berindil kabeh. Berindil maksudnya apa? Pak Gem, berindil itu daunnya hilang, tinggal apa tangkai-tangkainya itu saja. Oh, ternyata ada ulat yang besar-besar itu. Tentunya hama ini merugikan. Berubah menjadi kupu-kupu. Binatang yang suka disukai oleh anak-anak. Ditangkap, dikejar, indah. Sayapnya juga membantu penyerbukan. Dalam artian berubah menjadi binatang yang bermanfaat. Yang tadinya itu hama yang merugikan dan menjengkelkan menjadi kupu-kupu yang disukai dan bermanfaat. Nah, tentunya pribadi yang demikian ini yang kita harapkan. Yang kita tinggal di dalam Kristus itu menjadi ciptaan baru itu. Ya, buruk-buruk kita tinggalkan, yang jelek-jelek kita tinggalkan. Sudah seperti itu Pak D? Ya belum. Saya ini orangnya tidak penyabar. Ada sesuatu, saya ulangi lagi, ada sesuatu mesti saya berbicara keras. Kemarin pun saat pergi, ada ibu-ibu di tepi jalan tidak mau minggir, ya dasar mak-mak saya begitu. Padahal saya tidak nyetir, yang nyetir adalah Pak Yanto. Sebenarnya diam saja tapi saya yang jengkel. Berjalan di badan jalan. Malah bajunya yang roknya yang panjang yang biar tidak kena mobil. Lah wonge panggah ning pinggir dalan ora tidak minggir. Nah itu. Di sekolah pun juga begitu. Lali nek dadi kepala sekolah. Sok gak esok bengok-bengok isian. Iki kemarin hari Sabtu ya. Ada teman-temannya yang tidak ikut senam di belakang, diam, malah main HP. Saya langsung dengan
dengan suara keras berteriak-teriak. Oh iya, saya jadi kepala sekolah. Kok sih mengok-mengok gitu. Ada teman yang lain membisik, ada anak-anak yang di asrama belum bangun. Nah ini saya pun juga berteriak-teriak di sana. Tidak sabar, saya bawa air dalam botol aqua. Ayo bangun, tidur lagi. Ayo bangun, tidur lagi. Tak siram saja mukanya. Kadung gregetan, lali, lupa. Jadi belajar bersabar juga, berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kalau hari Sabtu kegiatannya memang ekskul, jadi tidak ada pelajaran. Mungkin yang tidak mau bangun lah hanya olahraga, tidak belajar, mungkin anggapannya seperti itu. Tapi saya ya namanya kok waktunya pembelajaran kok tidak belajar, meskipun ekskul kan belajar itu. Saya tidak dihiraukan dengan suara yang sudah keras itu. Saya sekali lagi mengambil botol aqua yang kosong, kerucuk. Nah, itu seringkali kesabaran itu kita juga masih belajar, berubah menjadi yang lebih baik lagi. Biarlah keberadaan kita menyenangkan hati orang di sekitar kita. Setiap pagi mesti saya berdoa, Tuhan, biarlah saya menjadi Engkau sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar menyenangkan hati orang-orang yang saya jumpai pagi ini, hari ini. Boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu tiap kali pagi mesti berdoa, minta kuasa, urapan kuasa Roh Kudus. Tapi ya seringkali manusianya yang muncul, emosinya sekali lagi tidak terkendali, tidak terkontrol, ngomong mesti banter. Di rumah pun juga begitu dengan anak-anak, berbicara keras. Sekali dua kali berbicara pelan, tidak dihiraukan, tidak diindahkan, berbicara keras lagi. Ya, seringkali saya berbicara keras dengan anak-anak, ibunya yang saling salah tangkap, terus marah. Pak, mama kok diam saja? Mamamu marah. Nek enggak marah bukan mamamu, saya begitu. Ya itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, disempurnakan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Contoh konkretnya adalah Rasul Paulus. Loh Pak, nek watak itu apa bisa dirubah? Ya nek watak diobati bisa mari, tapi nek watak apa bisa? Bisa. Rasul Paulus jadi pribadi yang diubahkan, yang luar biasa. Jadi pribadi yang luar biasa maksud saya di dalam pelayanannya. Yang tadinya ahli Farisi, ahli Taurat. Bahkan Rasul Paulus adalah orang yang memiliki kuasa untuk membinasakan murid-murid Kristus saat itu. Tetapi pribadi yang demikian ini diciptakan menjadi pribadi yang baru. Dalam setiap pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Terus bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baru itu? Kita lihat di dalam Filipi pasal yang ke-13b sampai yang ke-14. Filipi pasal yang ke-13b sampai yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Filipi Pak, tulisannya ini sudah 3, tapi macamnya kok ayat 13. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, menjadi ciptaan baru, pertama yang dilakukan adalah melupakan apa yang telah di belakang. Sing biyen ya biyen. Saiki plemben roti katanya bukan begitu. Yang dulu biar yang dulu. Plemben roti.
biyen-biyen saiki yang dulu ya berlalu. Enggak usah dipikirkan. Tuhan sekali lagi katanya Pak Gem, saya mengutip, tidak tertarik dengan masa lalu kita. Tetapi apa yang akan kita lakukan menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Sekali lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Melupakan, aku biyen lupa suka mabuk. Ya itu kan dulu. Pak D, iya pernah. Itu kan dulu. Akhir-akhir ini kan kita juga diperlihatkan dan dipertontonkan dengan pawang hujan yang luar biasa katanya. Biar Pak D tahu belajar, ya tahu. Orang hutan tahu belajar. Dulu, puji Tuhan, dengan adanya Pak Gem, semuanya sudah dilepaskan. Semuanya sudah dilepaskan. Itu kan dulu, pengasihan pernah belajar. Dulu, yang lain banyak pernah belajar. Ke pantai seperti yang di Jember itu. pernah dulu merasa dieling-eling meneh. Ya wis ya. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Dulu ya. Pribadi yang baru melupakan yang dulu-dulu. Fokus. Yang kedua adalah fokus ke depan, mengarahkan diri pada Tuhan. Tari. Tetapi yang telah kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Mengarahkan diri, fokus ke depan, tidak menoleh ke belakang. Medeni nek menoleh ke belakang. Kenapa? Jadi tiang garam. Siapa? Istri Lot. Tak usah noleh meneh. Fokus ke depan. Fokus ke depan. Apa yang sekarang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, itu fokus kita. Fokus kita apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan pujian dan penyembahan kita. Belajar untuk itu. Dan yang kedua berlari. Dan yang ketiga usaha dan semangat. Usaha dan semangat. Berlari, lari kepada tujuan. Nek berlari adalah ada semangat untuk lari. Ada usaha untuk lari. Tidak santai-santai. Ada usaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Berdoa dan memuji Tuhan. Kemarin juga sudah diingatkan hari Sabtu. Hari Jumat. Kalau penghuni surga itu adalah sukanya memuji dan menyembah Tuhan. Latihannya mulai kapan? Ya mulai sekarang. Berusaha untuk senang memuji, senang menyembah Tuhan. Kapan? Yo setiap saat. Loh Pak, nggak ada waktu kok. Jari sopo. Di tempat kerja bisa? Ya bisa. Memuji Tuhan ya dalam hati ya bisa. Kalau ada waktu luang kita sendiri ya memuji Tuhan. Tel musik pujian. Pakai handset mungkin. Oke. Berlatih untuk bersemangat dalam penyembahan dan pujian kita. Oke. Berlatih juga untuk membaca firman Tuhan. Nah, ini yang seringkali juga diingatkan oleh Pak. Suka membaca firman Tuhan. Pak D kapan? Pagi biasanya. Kalau tidak pagi, siang. Saat saya berada di ruang kerja sendiri mulai baca. Menyempatkan diri, meluangkan waktu. Mestinya tidak meluangkan waktu, mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Ada semangat, ada usaha, dan fokus. Fokus kita adalah sekali lagi menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk yang lain.
Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat 7 dan 8 kita mundur. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi yang tinggal di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dan ciptaan baru ini fokusnya hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, bukan untuk yang lain. Yang lain mengikuti. Sore hari ini kita belajar bersama bagaimana kita tetap fokus menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Fokus kita hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, bukan untuk yang lain. Belajar bersama kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Belajar juga untuk lebih menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Salah ya wajar, namanya manusia. Tapi nek salah terus menerus berulang berarti kurang ajar. Lah kok iso? Lah wis sudah belajar berulang kali, ditegur oleh Tuhan berulang kali, kok ya sik salah. Sekali lagi, salah itu wajar, tapi nek terus menerus adalah kurang ajar. Oke. Kelemahan adalah sifat manusia, tapi di dalam Kristus Tuhan kita minta kekuatannya, minta urapan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, melupakan apa yang telah di belakang masa lalu itu, fokus ke depan. Yang ketiga, berusaha dan bersemangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang pemain musik ke depan, Cornel ke depan untuk kita mengakhiri kita pada sore hari ini. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami
sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, haleluya Yesus. Dengan firman, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Haleluya Tuhan Yesus. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mau diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan menjadi umat yang layak bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala keterbatasan kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, menguatkan kami, menguatkan jemaat-Mu yang ada di Kepanjen ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ajaran dan didikan kami, buat bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau mengampuni kesalahan kami, kesalahan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sekali lagi keberadaan kami, kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara semua diberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya akan sedikit sampaikan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saat ini kita memasuki Minggu Sengsara, ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki Paskah. Ya, itulah mengapa di waktu-waktu ini menjelang Paskah, saudara dan saya perlu diingatkan kembali tentang perlunya saudara dan saya berkomitmen di hadapan Tuhan. Orang yang mau lahir baru, dia harus memiliki komitmen. Atau tadi yang disampaikan oleh hambanya Pak Dedi, mengingatkan kita harus fokus. Ya, ketika saudara mau lahir baru, pasti ada saja godaannya. Iblis akan terus menarik saudara. Ya, tetapi firman Tuhan berkata saudara dan saya perlu dilahirkan dari roh. Pada kesempatan ini saya mau mengingatkan, masih banyak gereja-gereja, terutama gereja-gereja non-karismatik Pentakosta, mereka tidak mengerti apa pengertian dari lahir baru. Mereka berpikir lahir baru itu dibaptis. Padahal ini bukan. Ya, masih ada gereja-gereja yang tidak memahami
tentang apa itu lahir baru. Dalam Yohanes pasal 3 ini seorang ahli Taurat bernama Nikodemus. Ya, dia seorang yang baik. Bahkan ketika Tuhan Yesus masuk dalam pengadilan, dia salah satu orang yang turut membela. Ya. Dia orang yang hafal Alkitab, tetapi dia belum mengalami kelahiran baru. Dan pada hari ini saudara dan saya diingatkan lewat firman Tuhan, bagaimana saudara dan saya perlu lahir baru. Saudara dan saya harus meninggalkan cara hidup yang lama. Tadi firman Tuhan di dalam Filipi 3 sudah dikatakan, tinggalkan yang ada di belakang, fokus ke depan. Ya, saya pernah mengatakan di gereja ini tidak ada yang sempurna, termasuk pendetanya, pelayan Tuhan di sini tidak ada yang sempurna, tetapi kita semua orang-orang yang mau disempurnakan. Amin. Tidak ada yang sempurna. Saya pun tidak menganggap diri saya paling rohani, paling suci, paling no. Saya juga pribadi yang masih mau disempurnakan. Oleh karena itu mari kita bersama lewat gerejanya di tempat ini. Gereja GBI Kairos Cabang Kepanjen. Kita sama-sama dibentuk, kita sama-sama dipersiapkan oleh Tuhan di dalam menyambut kedatangannya kali kedua. Amin. Mari kita sama-sama lahir kembali di dalam roh. Mengapa kita perlu lahir baru? Saya hanya menyimpulkan dua hal. Orang yang lahir baru, pertama, dia akan menerima kasih karunia Tuhan. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, orang yang lahir baru dia akan tetap kuat. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, orang yang lahir baru di dalam Kristus, Tuhan menjadikan dia sebagai biji matanya. Saya percaya orang itu akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu orang yang lahir baru. Tetapi orang yang tidak lahir baru akan selalu hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ngeborong minyak banyak-banyak. Buat apa? Ya. Yang kedua, orang yang lahir baru tentunya saudara dan saya akan menerima keselamatan. Karena dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Daging lama-lama busuk. Orang yang belum lahir baru, ketika dia mati maka tubuhnya dia akan mengalami kebinasaan. Tetapi setiap orang yang lahir baru, dia dilahirkan dari roh. Maka kita dan saudara dan saya akan kembali kepada Bapa di sorga. Saudara dan saya akan kembali dipersatukan bersama dengan Kristus. Inilah dua hal pentingnya saudara dan saya untuk lahir baru. Terima kasih untuk Pak Dedi yang telah mengingatkan kita pada sore hari ini perlunya lahir baru. Siapa yang mau lahir baru? Lambaikan tangannya. Siapa yang mau fokus ikut Tuhan, komitmen ikut Tuhan. Benar saudara mau? Enggak gampang loh. Saudara mau tetap setia? Haleluya. Saya akan tetap berdoa agar saudara dan juga saya, kita tetap sama-sama fokus pada panggilan kita. Ya, lupakan segala dosa, segala hal di belakang kita, kehidupan lama kita. Semua orang punya kehidupan lama. Tetapi ketika saudara dan saya lahir baru, kita masuki kehidupan yang baru. Ya, karena saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Dedi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga dengan Pak Daniel yang jauh-jauh dari Malang yang selalu mendukung kita. Terima kasih Pak, seluruh pelayan Tuhan yang telah bertugas dan juga seluruh jemaat yang hadir, ya, yang selalu setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kita semua yang setia. Percayalah segala jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu saja. Terima kasih. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Jangan lemah. Tetap dekat sama Tuhan agar saudara dan saya tetap kuat. Amin. Mari sekali lagi saya undang kita semua untuk bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami memohon kiranya Engkau menjaga setiap daripada kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Namun sebelum kami meninggalkan tempat ini, hendak kiranya Kau berkenan untuk mencurahkan yang terbaik bagi kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan mempelai Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dan rahmat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seisi rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan, pelayanan, studimu, usahamu. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga di masa-masa sulit seperti sekarang ini, engkau akan tetap dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau dapat terus memberi. Engkau bukan menerima tetapi engkau akan memberi. Sebab damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, serta kuasa pada Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita semua diberkati bersama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.